nambah relasi juga sih, soalnya apa ya, sama aja sih kita ikut organisasi di situ kita kayak mengasah skill, mengasah kemampuan kita gitu kan beda ya orang yang ikut organisasi sama orang yang mahasiswa kupu-kupu lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di belakang rumah. Di belakang rumah kali ini kita kedatangan sosok yang fenomenal sekali, yakni salah satu ketua umum dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Universitas Islam Lamongan. Selamat siang, Imawati Triana. Betul, Imawati ya? Ya. Maksudnya untuk panggilan di IMM sendiri. Ya betul, Imawati dan Imawan sih kalau. Imawati dan Imawan. Itu nggak ada singkatannya? Maksudnya nggak ada sih. kan itu 4 suku kata gitu. Nggak kesulitan kan untuk Nggak, orang yang emang memanggil udah itu? biasa sih Imawati dan Imawan gitu. Oh gitu ya. Kalau di HMI kan Kanda Yunda kan simpel, dua suku beda kata. Misal contoh kayak kameramen kita Kanda Zainal kan simpel gitu ya, Tum ya. Ini juga seorang ketum juga ya? Ya, Imawati ya. dia masih komisariat sih. Di komisariat mana kalau boleh tahu? Di IMM Muhammad Al-Fatih di Unisla. Komisariat Muhammad Al-Fatih. Iya. Itu menaungi fakultas apa aja itu? Ada banyak sih, ada fakultas ekonomi, peternakan, teknik, terus esling, bidan, kayak gitu sih. Ada 5 Kalau di fakultas. Unisla sendiri ada berapa komisariat Di IMM? Unisla kan ada dua komisariat nih, Al-Fatih dan Harun. Kalau Harun ini lebih ke fakultas agama Islam sih. Oh, Gitu. Dulunya itu kan di Unisla kan hanya ada satu komisariat, ini PKIMM Unisla gitu. Nah, terus PKIMM Unisla. ya 2 tahun yang lalu itu kita dipisah, Pemekaran lah. dipisah jadi dua komisariat itu sih. Berarti awal mula berdiri IMM di Unisla ini gimana ya? Saya sebagai orang HMI kayak aneh gitu loh. IMM kan Muhammadiyah, Ya. Unisla ini katanya ya kampus NU. Ya, soalnya kan apa ya, kita Muhammadiyah dan NU itu kan juga masih saudara nih ya. Lah, apalagi di dunia pendidikan itu di Unisla itu kan juga menerima mahasiswa yang Muhammadiyah juga. Jadi di Betul. situ yang kuliah di situ itu juga banyak mahasiswa yang Muhammadiyah juga. Jadi Oke. dulu itu berawal dari, udah lama banget sih yang berdiri itu kan berawal dari di situ kan banyak nih mahasiswa Muhammadiyah, tapi di situ kita itu kayak nggak ikut. Dulu itu belum ada komisariat Unisla dulu. Awalnya itu kita masuk di cabang dulu. Masuk di Masih di cabang. cabang. Oh, berarti kalau IMM itu, mohon maaf saya potong. Kalau IMM dulu itu cabangnya dulu ya, bener ya? Dulu waktu di Unisla, maksudnya kan dulu kan kita masih belum sebanyak sekarang. Dulu hanya Oh. beberapa orang gitu kan. Terus itu masuk di cabang. Lah terus pengen banyak di Unisla itu, jadi dulu itu berdirinya PKIMM Unisla. Itu tahun berapa ya? Tahun Udah berapa lama itu? sih. Belasan tahun yang lalu. Udah belasan tahun yang lalu. Iya. Kalau HMI sendiri sih masih muda lah, hitungannya kalau di Lamongan, di Unisla tepatnya. Sekitar 10 tahun yang lalu baru berdiri HMI. Ya, dulu kan ada PMII, IMM dulu sih awalnya tuh. Kayak dulu ada PMI, IMM sama GMNI ya, mungkin awal-awal dulu ya, baru masuk kita ini ya. Tadi kita ini masuk, kita yang paling muda ya, di Lamongan maksudnya, iya kan? Kurang paham sih. Terus gini tuh, untuk penjaringan kader sendiri tuh, gimana ini? Maksudnya kalau katakanlah organisasi sebelah ya, kawan-kawan kita yang PMI, mungkin banyak orang-orang NU yang masuk di sana di kampus NU Unisla. Terus ya penjaringannya ya anak NU ya ikut organisasi kita PMI. Iya. Nah, yang IMM sendiri penjaringannya seperti apa? Apa ada database-nya itu? Nah, ini juga termasuk salah satu tantangan berat juga sih bagi IMM di kampus non PTM. Kalau bagi di kampus PTM, perguruan tinggi Muhammadiyah itu kan mereka muda nih, mereka kan tinggal digiring aja tuh masuk di IMM. Kalau di non PTM itu ya lebih pendekatan di personal sih kita, kayak di desa itu kan ada IPM nih. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu Oh, kita kayak kalau di NU itu IPENU gitu ya? IPENU, IPPNU gitu ya? sama sih kayak gitu. Sama. Saya kan kalau di Muhammadiyah itu ada tingkatannya IPM itu bagi SD sampai SMA gitu. Terus setelah itu ada IMM. Nah,
bagi apa ya yang dulunya pernah ikut IPM itu kita rekrut nih dimasuk di IMM gitu. Nah di sini juga di IMM itu juga nggak kita batasi hanya Muhammadiyah aja sih. Di situ bagi mereka yang nyaman dengan organisasi kita ya silakan boleh masuk kayak gitu. Jadi nggak di situ nggak ada persyaratan bahwa harus dari keluarga Muhammadiyah gitu, nggak harus sih. Berarti nggak ada syarat spesifik harus Muhammadiyah gitu. Nggak ada. Jadi ya hampir sama sih. Ini bukan orang Muhammadiyah ya? Iya, tapi saya itu kalau dari keluarga itu juga dari NU sih sebenarnya. Cuman dulu waktu SMA itu sekolah di SMA Muhammadiyah gitu. Jadi kan salah satu perekrutan itu kan dilihat dari alumni mana nih gitu. Kalau misal dari alumni SMA atau SMK Muhammadiyah bisa itu langsung dihubungin gitu. Berarti bisa dibilang ada database lah Ya. untuk penjaringan itu. Oh. Terus Tumtriana sendiri nih, selain dari karena background dari SMA Muhammadiyah, kenapa kok orang kalangan NU kok kenapa kak nggak ikut katakanlah saudara-saudara kita yang PMI atau kita nih yang nggak NU ya nggak Muhammadiyah kita boleh bebas masuk? Ya Itu apa ya? gimana? Soalnya kan lebih ke kenyamanan sih. Dulu itu saya gabung di IMM itu ya baru di semester berapa ya? Semester 5. Semester 5 baru Sekarang masuk semester 8. Sekarang semester 8 nih. Jadi dulu itu awalnya itu juga netral sih, nggak ikut ormek, lebih fokus di UKM dulu. Terus UKM apa dulu kalau boleh tahu? penalaran dan kewirausahaan. Kita satu UKM dulu. Iya lupa. Senior Kenalnya saya. lewat satu UKM. Satu UKM ya, oke. Ya, terus dulu kan aktifnya di UKM. Lalu setelah demisioner di UKM, misalnya kan lebih apa ya, kayak udah kebiasaan ikut organisasi, terus kok sudah stagnan nggak ikut gitu kan. Terus kok pengen cari-cari organisasi, terus kenalah waktu itu Tum Alek itu angkatan tahun lalu sih. Itu kenalnya juga dulu lewat lomba-lomba sih, kenal terus diajak masuk di IMM kayak gitu. Oh berarti Kayak IMM lebih juga- ke nyaman sih, soalnya dulu kalau saya kan lebih suka kayak Islamnya gitu ya, lebih suka Islam kayak gitu. Kalau di PMII itu kan kurang mendapat roh apa ya, kayak sholatnya, terus ada kajian-kajian gitu kurang ada, jadi kayak lebih nyaman di IMM-nya kayak gitu sih. Oh iya ya, kita yang orang non IMM melihat kader Iya. ini kayak alim banget, ada yang cadaran gitu. Iya emang ada sih, ada. Kakak lihat saya di peternakan ada yang cadaran, anak IM kan? Nggak tahu sih aku. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu namanya, cuman cadaran beliau dan bawa Ada juga bawa sih. jas ini, Ah, berarti ada kan juga. anak IM. Banyak sih di luar Uniswa juga banyak yang cadaran juga. Terus gini tuh, tadi kan kita bahas terkait apa namanya lika-liku penjaringan, katanya tadi ada database dan sebagainya. Terus Tumtiana sendiri kan tadi terjaring karena pernah ikut lomba. Berarti salah satu apa ya untuk minat untuk masuk ke IMM itu juga jalur prestasi juga kan? Karena di IMI khususnya di komisariat agrobis juga kan kita juga ada penjaringan lewat situ. Jadi kita nih punya prestasi nih, kamu mau nggak ada prestasi seperti ini? Ya udah, kita gabung di kita. Berarti di IMI juga seperti itu ya, karena saya lihat Tumtriana juga kan apa ya? Ya kalau bilang prestasi nih, ya ini gudangnya prestasi gitu. Gimana tuh? Sekarang udah semester akhir sih, udah enggak. Ya dulu itu lebih ke personal sih sebenarnya, nggak ada jalur prestasi kayak sebenarnya enggak gitu. Kamu nyaman gimana? Dulu aku seperti maba itu juga sebenarnya udah sempat dihubungi sih sama ketum yang angkatannya di atasnya angkatan Mas Alek dulu. Cuman ya kurang maksimal aja sih dulu waktu aku maba itu, lebih saya prioritaskan waktu di UKM. Dulu. Terus di UKM apa ya? Setelah demisioner barulah itu kok nggak ngapa-ngapain ya gitu di kampus itu, terus makanya cari-cari kegiatan, terus ikutlah itu. Lebih ke personal sih, kita nggak ada lebih masuk di apa sih di jurusan apa-apa, nggak ada sih, nggak ada kayak prestasi kayak gitu seperti itu. Terus gini dong, alasan apa untuk mahasiswa Unisla? Ya kita bilang umum lah, yang nggak mau mati, yang nggak NU untuk gabung IMM. Rasanya apa ya? Ya untuk menambah skill juga, untuk menambah relasi juga sih. Soalnya apa ya? Sama aja sih kita ikut organisasi. Di situ kita kayak
mengasah skill, mengasah kemampuan kita gitu kan. Kan beda ya orang yang ikut organisasi sama orang yang mahasiswa kupu-kupu lah, kuliah pulang kan beda gitu lah. Sama aja sih kita ikut di situ, terus setelah itu kan ikut IMM mungkin lebih ke kerohaniannya, lebih ke di situ kayak ke dakwahnya, bagaimana cara penyebaran Islam kayak gitu sih, lebih kayak gitu yang bedakan. Bentar, tadi saya tandai terkait apa namanya dakwah dan lain sebagainya keislaman. Emang sangat menonjol ya keislaman di IMM Iya ya. sih. Lebih kita lebih dakwahnya itu sih lebih menonjolnya kayak gitu. Jadi kayak visi misinya Muhammadiyah sendiri ya itu kan lebih apa ya, mendirikan apa, meningkatkan apa ya, membentuk agama Islam yang sebenar-benarnya kayak gitu. Nah, gimana itu yang benar-benar Ya apa ya, kalau kita bicara agama Islam sebenar-benarnya ya kita paham lah gitu, jadi diri kita sebagai manusia itu seperti apa gitu kan, juga nggak hanya fokus dengan duniawi aja di situ. Kayak setiap kajiannya memang itu pasti disambungkan dengan dalil-dalil di situ, apakah ada dalil yang tersedia, apakah di situ ada dalil Al-Qur'an yang ada atau tidak kayak gitu. Jadi kita fondasinya ya selain dari undang-undang dasar, di situ juga ada dalil-dalil yang mana nih yang kita ambil kayak gitu sih. Ini menarik nih kalau kita bicara terkait materi, karena saya juga gabung di IMM juga kan senang apa ya, ada pendidikannya di sini. Kalau di IMM kan ada 5 materi wajib. Ya. Yang biasa waktu LK1, kalau di IMM kan LK1, LK2, LK3. Kalau pendidikan formalnya kan di IMM apa tuh? Ada DAD, Darul Arkom Dasar, terus ada DAM, Darul Arkom Madiyat, dan juga ada DAP, Darul Arkom Pusat ya. Nah, terus ada nggak kayak 5 materi wajib di HMI itu? Kayak di HMI kan ada misi HMI, ya ada sejarah perjuangan HMI, ada NDP, nilai dasar perjuangan dan lain sebagainya. Kalau di IMM sendiri ada nggak materi pakem seperti itu? Kayak keislaman, terus trilogi Muhammadiyah, terus banyak sih sebenarnya di situ. Tumtrian sendiri kan habis dari DAM ya kemarin ya? Iya, Lihat story-nya, Surabaya. oh ini dari DAM. Kalau di DAM kan setara kayak LK2 ya? Ya, sama sih. Berapa hari tuh? 5 hari? Itu di Surabaya. full forum 5 hari apa berapa hari screening? Ada screeningnya? Screeningnya itu sebelum DAM di situ. Jadi sebelum kita DAM mungkin 1 minggu sebelum DAM itu di screening. Terus setelah itu baru DAM. Seminggu sebelum DAM di screening. Tapi harus ke sana dulu berarti. Enggak, online sih waktu itu. Oh, online? Soalnya kan pesertanya banyak sih, ada di luar Jawa juga waktu kemarin itu. Nasional. Kalau screening online itu gimana caranya? Kalau di HMI sendiri kan kalau LK2 kan kita full ya di sana. Forum 1 minggu sampai ya sekitar Berapa hari? 7 hari? 7 sampai 8 hari lah forum. Untuk screeningnya sekitar 3 sampai 4 hari. Itu full. Sekitarnya hampir 11 hari 11 malaman lah kalau di HMI. Nah, screeningnya ya di situ. 5 hari sih kalau screeningnya ya online sih, cuman kan malam ya ditanyai kenapa kok ikut DAM gitu. Terus disuruh baca Al-Qur'an, terus ditanyai tajwidnya kayak gitu sih bersama. Kalau DAD 3 hari sih. 3 hari sama berarti. LK1 juga 3 hari. Nah, ini kan mau domisioner berarti itu ya? Tahun ini insya Allah. Tahun ini mau domisioner. Oke. Udah, maksudnya rencana ke mana ini habis ini? Mau domisioneris udah Ya, naik pernah ke cabang sih. naik ke cabang berarti ya. Soalnya kan kalau ikut DAM nanti kan targetnya juga di cabang pasti. Ada syarat tertentu nggak kalau masuk ke cabang kalau di MM itu? Maksudnya harus di sebenarnya AM berarti? Sebenarnya sih Di jenjang trainingnya? ya harus sudah ikut DAM sih sebenarnya. Cuman kan kalau di Lamongan itu kan masih apa ya, masih kurang lah kalau saya lihat itu. Daripada kemarin waktu aku di Surabaya itu kan banyak kawan-kawan yang di Jogja. Di Jogja itu kan pusatnya Muhammadiyah di situ. Ada di situ kayak yang masuk cabang itu bener-bener seleksi ketat banget di situ. Jadi kalau nggak ikut DAM nggak bisa masuk cabang. Kalau di Lamongan ini kan ya banyak kader yang belum DAM juga gitu. Jadi sekarang kan kayak kaderisasi di Lamongan lebih dikejar-kejarkan sih. Gitu. Jadi mulai tahun ini kan kayak ya dari komisariat kalau bisa harus sudah DAM gitu. Terutama yang ketum-ketumnya itu.
Berarti sebenarnya kalau menurut konstitusi mengharuskan untuk DAM dulu Iya, ya. terus kalau nanti masuk ke DPD itu harus sudah ini DAP. Oh harus DAP. Berarti sama seperti di HMI juga kan berarti. Kalau di HMI kan kalau masuk cabang ya harus lulus LK2. Sama sih. Kebetulan Lamongan sekarang kan mau jadi cabang. Kalau di Lamongan kan maksudnya kalau di HMI kan kita komisariat dulu baru setelah itu kita memegangkan sebuah cabang. Kalau di IMM kan Sudah ada cabang dulu berarti ya yang berdiri ya. Dulu sih pusatnya di Umla sih. Dulu kan nggak Umla sih, kayak Stikes. Emang dulu udah ada komisariat sih. Cuman Stikes ya? kalau di Unisla kan lebih duluan di Umla. Umla kan pusatnya dulu Umla. Terus mana ya, Time, Stit yang di Paciran itu. Oh, Jadi kan dulu kan pemekarannya kan ada di pusat, ada di Paciran. Dulu kan pusatnya itu di Paciran sebenarnya kan banyak Muhammadiyahnya kan di sana. Terus sebenarnya dulu komisariat juga sih, komisariat lalu baru ada cabang. Dulu Unisla gabung di mereka, belum mendirikan komisariat sendiri gitu. Terus di Unisla banyak kadernya baru mendirikan di situ. Itu pun juga banyak perjuangan juga sih. Dulu kakak tingkat dulu yang bercerita itu ya apa ya sempat kayak terjadi persaingan antar ormek, apalagi di situ kan Muhammadiyah, terus kan ya gitu. Tapi ya alhamdulillah juga bisa bertahan sampai sekarang juga gitu. Karena kan kalau dulu itu hampir sempet banyak sih kadernya Muhammadiyah itu kan, kalau diceritakan panjang banget sih. Itu ceritanya perjuangannya. Jadi berepisode-episode podcast ini ya. Perjuangannya IMM di Unisla itu nggak semudah itu gitu loh. Terus hampir dulu itu sempet ya seingat saya sempet IMM itu nggak dibolehkan di Unisla juga gitu. Terus waktu zamannya Kalau boleh tahu alasannya kenapa waktu itu tuh? Apa ya ada konflik lah gitu, ada konflik waktu itu. Terus diancam kalau semisal IMM nggak bisa berdiri di sini ya udah nanti kalau kader-kader Muhammadiyah dari SMA Muhammadiyah nanti kita jangan boleh kuliah di Unisla kayak gitu, diancam gitu sama kader-kader IMM. Ya terus akhirnya bolehlah IMM di sini gitu, jadi kan hampir sama gitu kayak PMI, HMI, GMI juga bersama. Dulu sempat ada konflik-konflik gitu juga sih. Oh ya ngomong-ngomong terkait kampus ya, kalau di PTM itu IMM sebagai banom ya? Banom itu apa? Badan otonom? Kayak UKM nih? Ya, Bisa dinaungi dibilang kampus seperti itu ya? juga. Oh berarti nggak masuk ekstra luar kampus ya? Berarti Enggak sih dinaungi. dinaungi kampus? Ada PTM. Soalnya dulu juga sebenarnya enggak dinaungi si IMM itu. Terus baru berapa tahun lalu itu kan juga desakan anak IMM terutama di Jogja itu. Ini kita itu termasuk Ortom nggak nama? Ortom Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kan kayak organisasi otonomi gitu kan. Itu ada IPM, terus ada Tapak Suci, ada IMM, ada Pagar Nusa, ada Aisyah. Pagar Nusa. Enggak sih, apa sih? Enggak Pagar Nusa, apa sih namanya? Tapak Suci. Ya, kalau itu Tapak Suci, ada Aisyah, ada Nasyatul Aisyah. Gitu. Jadi ya kita itu sama-sama otonom gitu kan. Ya apa ya kayak organisasi yang dimiliki Muhammadiyah gitu. Jadi ya harus diwajibkan gitu di sini harus ada di apalagi di kampus PTM kayak gitu. Didesak-desak terus akhirnya diakui lah itu. Oke, tadi kan kita bahas terkait IMM yang di Unisla nih, yang mana Unisla ini adalah kampus NU. Kok ada IMM-nya? Nah, tadi saya agak tertarik terkait pembahasan yang di PTM. IMM kan sebagai ya tadi apa? Badan apa? Otonom. Badan otonom tadi. Berarti di organisasi lain seperti HMI ini nggak boleh dong masuk di PTM gitu. Kalau setauku sih nggak boleh sih. Boleh tapi nggak boleh atas nama itu kampusnya. Dengan sih. Kalau IMM kan boleh. Misal PKIMM Ibnu An-Nafis, Umla gitu. Kalau HMI nggak boleh sih. Boleh tapi boleh mengatasnamakan. Nggak boleh atas nama kampusnya. Kalau di Unisla kan boleh lah semuanya atas nama Unisla. Kalau berarti agak apa ya? Agak ketat ya kalau di PTM ya. Karena teman-teman HMI juga kan ada beberapa juga yang di Umla ya. Umla kan termasuk juga PTM juga sih. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol udah lama, Mas Kanda, Zainal. Oh, nggak kerasa udah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol, gitu ya. Oke, kita akhiri dulu nanti kalau kita apa ya ada ya
pembahasan yang perlu kita bahas lagi atau isu-isu terkini, Oke. bolehlah kita main-main di belakang rumah Soalnya kita kan ya kan juga Tum, ya. saudara kapan-kapan juga main di campnya IMM juga. Siap. Oke baik, terima kasih Tum Ya, Diana ya. oke. Oke baik, terima kasih kawan-kawan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.